Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi azza wajal wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah hadada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi jahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nabila Saiful Razak dari kelas PBA 2C. Insyaallah pada pertemuan kali ini menjadi pemateri, mohon izin menjelaskan dan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia HMJ yang telah mengadakan kajian di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Kemudian berterima kasih kepada teman-teman sekaligus yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, kami niat belajar pada kali ini, semoga yang tertutup menjadi terbuka dan semoga yang sulit menjadi mudah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kullu mughlaq. Amin 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 rabbal alamin. Kemarin alhamdulillah teman-teman sekaligus saya dapat materi tentang siapa yang wajib qadha dan siapa yang wajib membayar fidyah untuk mengganti ketika tidak puasa pada saat bulan Ramadan. Saya mohon izin juga karena kan kita kan ada materi. Kalau misalnya materi itu kan pasti ada penjelasan. Saya mengambil syarah penjelasan dari kitab syarat puasa karangan Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, dan juga kemarin ana baru belajar sama guru ana Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Alatus selaku menantu daripada musonif beliau Sayyidil Walid Habib Muhammad Rizik Syihab. Semoga beliau keduanya dipanjang umurnya, dimudah segala urusannya, rezekinya. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dari min ahlul baiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga insya Allah ilmu ini insya Allah tidak asal-asalan, tidak acak-acakan, ada sanadnya, dan mudah-mudahan nyampe kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar nanti kelak membekas gitu, nanti ketika di akhirat gitu ada gitu dan kita pakai ada ilmunya. Langsung saja ya, begitu mukadimahnya. Dan sebenarnya anak ndak mau cepet-cepet sih untuk menerangkan itu, karena segala sesuatu materi itu pasti harus diterangkan dengan jelas, jangan sampai tidak jelas. Apalagi tentang fikih, tentang puasa, tentang ya yang wajib gitu, yang kita wajib ketahui gitu ya. Mohon izin apabila nanti ke depan penjelasannya agak lama atau gimana ya. Mudah-mudahan insyaallah antum semua pada paham, atau tidak nanti di luar ini barangkali ada yang ditanyakan atau kurang jelas, atau menurut antum ini anak tuh salah atau apa, itu bisa komen, enggak apa-apa, nanti bisa japri ke anak. Langsung aja di sini. Puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang mukallaf serta memenuhi syarat untuk menjalankannya. Jadi orang Islam yang mukallaf itu orang yang sudah baligh. Jadi dinamakan mukallaf, orang yang sudah baligh. Dan syarat untuk mengikuti wajib puasa Ramadan itu ketika dia udah Islam, baligh, dan juga aqil, orangnya berakal. Itu dia wajib puasa ya. Kemudian namun ada beberapa golongan yang dibebaskan dari kewajiban ini karena beberapa sebab. Jadi maksudnya ada yang boleh tidak berpuasa karena suatu sebab. Sebabnya apa? Yaitu seperti ibu hamil, menyusui, lansia renta, orang sakit, dan lain sebagainya. Akan tetapi sebagai gantinya orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sebab tadi itu dia wajib atau harus untuk mengganti atau mengqadha puasa
di luar bulan Ramadan. Jadi qada itu harus digantinya itu ketika keluar dari bulan Ramadan seperti Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan lain sebagainya dan seterusnya gitu ya. Selain dengan qada puasa pada bulan Ramadan ya, itu bisa diganti dengan fidyah. Jadi ada orang yang bisa ada juga orang yang mengqada puasa saja, ada juga yang hanya membayar fidyah akan tetapi dia tidak mengqada puasa. Mari kita bahas ya setelah ini. Terus adapun dalil mengenai keharusan mengqada atau membayar fidyah di bulan Ramadan pada surah Al-Qur'an surah Al-Qur'an Al-Baqarah juz 2 ayat 184 yang berbunyi, barang siapa di antara kamu sakit dalam perjalanan lalu tidak berpuasa maka kamu wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Maksudnya wajib mengqada sesuai apa kamu itu nggak berpuasa berapa hari, itu wajibnya segitu. Dan digantinya ketika setelah bulan Ramadan. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, langsung pembahasan poin pertama ya. Di sini ada golongan yang wajib mengqada puasanya aja, yakni siapa? Yakni orang-orang yang hanya wajib melakukan qada puasa Ramadan adalah orang yang meninggalkan puasa karena halangan sementara, misalnya orang yang sakit dengan harapan sembuh. Itu. Jadi orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan itu ketika orang yang sakit dia masih ada harapan sembuh. Kayak misalnya Nabila sakit demam. Kalau misalnya Nabila puasa itu, kalau misalnya Nabila puasa kemudian efeknya itu nambah sakit gitu kalau misalnya puasa, nah itu tidak wajib berpuasa, nggak apa-apa nggak berpuasa. Kalau misalnya kitanya mampu ketika sakit kemudian berpuasa ya silakan, tapi ini orang yang nggak wajib puasa ketika ada udzur syar'i, maksudnya sakit, ketika kalau puasa nambah sakit itu jangan puasa, itu nggak apa-apa. Kemudian musafir atau orang yang berpergian dalam jarak 80 km. Jadi sebenarnya syarat musafir tidak berpuasa itu ketika dia perjalanannya pada malam hari ya. Jadi begini, misalnya kan musafir yang tidak wajib berpuasa itu 80 km sampai dengan 83 km. Nah, begini, misalnya Nabila pengen bepergian ke daerah Jawa Timur, itu boleh kan? Jadi harus berangkatnya tuh dari malam hari. Kemudian nyampe sana misalnya pagi dan tidak berpuasa itu tidak mengapa, tidak apa-apa, diperbolehkan maksudnya. Akan tetapi ketika seorang musafir berangkat dari rumahnya, misalnya Nabila berangkat dari rumah habis subuh, kemudian jam 7 di perjalanan nih, jam 7 itu makan, itu enggak boleh. Itu namanya tidak boleh berpuasa. Itu namanya yang dikatakan musafir ini harus berangkatnya dari malam bukan dari pagi. Kemudian kalau misalnya berangkatnya pagi menuju Jawa Timur terus pagi jam 7-nya makan, itu enggak boleh, itu enggak sah. Maksudnya tidak sah menjadi sang musafir yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang sah itu ketika kita berangkatnya di malam hari gitu. Itu musafir ya. Kemudian orang yang batal puasanya ya batal ya udah. Seperti halnya ketika kita perempuan nih, khususnya misalnya perempuan yang lagi puasa kemudian 1 menit lagi itu azan terus dia haid, nah itu udah batal puasanya, padahal dikit lagi kan. Itu otomatis yang kita tadinya seharian menahan hawa nafsu, tidak makan tidak minum, maksudnya berpuasa, ya itu tetap harus diganti padahal tadi siangnya kita tidak makan dan minum ya.
itu harus diganti, itu orang yang batal puasanya. Kemudian orang yang lupa berniat di malam hari Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu menjadi sebab syarat wajib sahnya sah wajibnya puasa di bulan Ramadan itu berniat di malam hari. Jadi kalau misalnya ketika terawih itu makanya setelah terawih maka bareng-bareng tuh kan pada niat di malam hari itu supaya pengingat bahwasanya biar kita itu tidak lupa, karena syarat itu menjadi syarat sah wajib berpuasa, niatnya itu harus di malam hari, tidak boleh di pagi hari. Kalau di pagi hari itu sunnah, puasa sunnah boleh, tidak malamnya tidak niat juga. Tapi kalau yang sunnah juga batas niatnya itu dari pagi sebelum zuhur, itu ada batasannya juga itu. Nah pokoknya itu antum semua insyaallah udah paham ya. Terus dan perempuan yang mengalami menstruasi, jelas ini yang mengalami menstruasi pasti dia wajib mengqadha puasa ketika di bulan Ramadan. Kemudian golongan ini hanya wajib melakukan qadha puasa di luar bulan Ramadan serta tidak dibebankan membayar fidyah. Jadi ya qadha saja, tidak membayar apapun, qadha salat sesuai hari yang dia tidak puasain. Kemudian poin yang kedua adalah golongan yang hanya diwajibkan bayar fidyah, yakni orang yang wajib membayar fidyah tanpa keharusan mengqadha puasanya adalah orang yang tidak mampu menjalankan ibadah secara permanen. Golongan tersebut seperti orang yang tidak ada harapan sembuh dan orang yang lansia. Jadi yang hanya membayar fidyah tapi tidak membayar qadha puasa Ramadan itu adalah orang yang udah tua, yang udah jalannya bungkuk, yang merasa dirinya itu fisik, hati atau segala rupanya itu udah tidak kuat, itu tidak apa-apa tidak berpuasa, karena kan itu sudah udzur syar'i ya, udah ketentuannya seperti itu tidak apa-apa, karena emang udah tua ya, gimana ya, harus kadang ada yang minum obat yang harus gimana dan orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, jadi ya udah kayak lumpuh aja tidak sembuh gitu ya, endingnya juga nanti bakal mati misalnya gitu kan. Nah itu tidak wajib mengqadha puasa, akan tetapi bayar fidyah. Fidyahnya berapa? Fidyahnya itu 1 mud. Jadi kalau misalnya beliau ini yang tidak puasa 29 hari 29 hari ya, maka 1 harinya itu membayar fidyahnya 1 mud. 1 mud itu sekitar maksudnya 1 ons ya, 28,35 gram atau itu beras ya, pokoknya 1 ons bayarnya kalau 1 hari untuk 1 orang. Kalau diuangkan berapa? Ya kalau harga uang beli beras 1 on berapa itu? Kalau enggak ya nggak tahu berapa, biasanya berapa itu, 25 atau berapa ribu itu, pokoknya kalau misalnya mau diuangkan seharga 1 ons beras itu kalau mau diuangkan itu orang yang pengen bayar fidyah itu bayarnya seperti itu. Terus dan poin ketiga adalah golongan yang wajib qadha puasa dan membayar fidyah. Jadi dua-duanya, ada yang mengqadha puasa, ada juga sembari, jadi qadha sembari fidyah gitu, dua-duanya. Yakni berdasarkan pendapat para ulama mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i adalah golongan tertentu yang jika meninggalkan puasa harus menggantinya dengan qadha puasa dan membayar fidyah sekaligus. Yang pertama itu di sini ada dua kategori. Yang pertama itu orang yang membatalkan puasa karena keselamatan orang lain, misalnya ibu hamil atau menyusui yang khawatir pada keselamatan janinnya sehingga membatalkan puasanya, akan tetapi sebenarnya ia mampu. Jadi orang yang membayar qadha puasa serta fidyah itu adalah orang yang ketika melahirkan, ya kan, ketika melahirkan ataupun hamil, orang yang hamil kemudian takut anaknya kenapa-napa di dalam kandungannya itu, sementara ibunya itu baik-baik saja. Kalau misalnya ibunya pengen sekedar batal ya itu wajib membayar qadha dan fidyah gitu, karena kan
ibunya ini masih mampu loh. Kalau misalnya cuman gara-gara bayinya aja itu nggak boleh. Jadi harus kalau misalnya nggak mau fidyah itu keduanya harus mau, maksudnya kalau apa ya, kayak ibu dan kandungannya itu harus benar-benar sakit, itu ya bayarnya hanya qada saja, tidak ada fidyah gitu, karena ya menyelamatkan dirinya dan juga janinnya. Tetapi kalau di pembahasan ini yang membayar qada dan fidyah itu yang ketika ibunya baik-baik saja, kemudian ibunya itu mengkhawatirkan bahwasanya takutnya janinnya kenapa-napa, itu wajib. Kemudian yang kedua, orang lalai mengqada puasa Ramadan tahun sebelum. Jadi yang kedua itu ketika misalnya Nabila punya qada puasa 5 hari, kemudian kurang 1 nih, belum dibayar sampai Ramadan ini, udah masuk Ramadan nih, itu maka Nabila wajib bayar qada puasa dan juga membayar fidyah. Jadi misalnya besok misalnya bayarnya itu bulan Dzulqa'dah, misal Dzulqa'dah dibayar satu qada puasa 1 hari dan juga membayar fidyah 1 mud. Nah, begitu. Kemudian poin keempat, golongan yang tidak wajib qada puasa maupun membayar fidyah, yaitu golongan yang bisa meninggalkan puasa tapi tidak wajib mengqada maupun membayar fidyah. Golongan tersebut adalah orang yang gila, anak kecil yang belum balik, dan orang non muslim. Jadi orang yang tidak wajib mengqada puasa kemudian membayar fidyah ataupun mengqada serta membayar fidyah itu adalah orang yang gila, orang yang tidak berakal. Kan kalau misalnya orang yang tidak berakal itu tidak wajib berpuasa. Yang wajib berpuasa adalah orang yang Islam, balik, dan orang yang berakal. Kemudian dan anak kecil. Ya, anak kecil sebaiknya itu kalau misalnya untuk para ibu-ibu itu, orang tua ya melatih anak-anaknya saja untuk belajar berpuasa, jadi agar ketika nanti balik dia tuh tidak kaget dan dia tuh sudah terlatih dari kecilnya gitu. Jadi kalau misalnya ada anak kecil yang dari pagi sampai asar itu puasa, kemudian dia jam 4-nya buka, itu tidak apa-apa, tidak membayar qada, tidak membayar fidyah ataupun tidak membayar qada serta fidyah. Itu dia. Jadi ya biarkan saja, itu hanya untuk latihan, tidak ada sanksi apapun untuk anak kecil yang batal puasa ketika dia puasa gitu, dan orang non muslim gitu. Ya mungkin cukup sekian yang dapat Nabila sampaikan, insyaallah bermanfaat, dan jangan lupa selalu diamalkan ya, insyaallah. Mudah-mudahan paham semuanya. Nabila Saiful Razak pamit undur diri. Semoga kalian sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.